Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mau mempresentasikan bagaimana pengoperasian aplikasi NVivo untuk penelitian kualitatif. Nah, karena saya sudah membuka, saya buat new aja. Nah, misalkan titelnya atau judul kita buat latihan NVivo tanggal berapa ini? Misalkan tanggal 30 April. Tentang profesionalisme guru atau dosen ya, dosen saja karena kita dosen. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada tulisan autosave atau reminder every minute untuk menyimpan reminder 15 menit. Kalau kita klik yes, nanti akan ada notif untuk apakah mau simpan. Nah, kalau begitu kita pilih yang 15 menit baru klik project. Itu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lembar baru. Sebentar, agak lama memang. Nah, kita skip aja. Nah, ini lembar kerja dari NVivo. Di sini ada file, home, import, create, export, share, dan modul seperti yang saya jelaskan di PPT yang di depan. Nah, di sini ada data, ada coding, ada case, notes, kemudian query, visualisasi, dan report. Dalam file itu ada juga seperti ini, bisa save, open, copy, close, dan lain sebagainya. Home, ya ada ini, case dan lain sebagainya, workspace dan lain sebagainya. Kalau import juga ada sama di sini. Import data dari project and capture file. File biasanya nih file-file wawancara gitu. Ini ada juga sitafi, biografi dan lain sebagainya. Kemudian create nanti untuk create file klasifikasi dan lain sebagainya. Kalau explore itu nanti untuk visualisasi, untuk chart, mapping, seperti itu. Oke, langsung kita praktek, klik import. Kita akan mengimpor sebuah file dari wawancara. Ini saya ceritanya ambil 6 responden wawancara. Di sini untuk mengetahui profesionalisme dosen, saya ceritanya mewawancara 3 dosen, 3 mahasiswa. Itu. Nah, ini data dummy. Misalkan kita ingin mengetahui si Dewi ini seorang mahasiswa jawab apa kalau ditanya tentang profesionalisme dosen. Kemudian Bagus juga jawab apa. Kemudian Muhammad juga jawab apa. Kemudian saya juga wawancara Delisa dosen, Puput juga dosen, Bayu juga dosen. Nah, pertanyaan ada 6 ini serupa tapi tidak sama, tapi mengacu ke profesionalisme dosen, entah itu dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, kompetensi sosial. Dan juga tidak lupa saya cari permasalahan profesionalisme itu apa aja. Nah, ceritanya di sini si Dewi menjawab seperti ini dan lain sebagainya. Jadi setelah ini kita akan mengkode ya semua jawaban dari si responden. Jadi kalau untuk tahu ya berarti kita baca satu persatu gini. Misal ke Muhammad Hafid misalkan ya. Bagaimana menurut Anda persiapan dosen sebelum mengajar? Menurut saya dosen sudah sangat siap sebelum perkuliahan dimulai. Dosen biasanya sudah menyiapkan materi dalam bentuk PPT. Nah, bahkan terkadang dosen membagikan materi terlebih dahulu, jadi kami bisa mempelajarinya sebelum kelas dimulai. Nah, ini kita cari inti kode, kira-kira apa? Nah, kalau saya membacanya dia itu persiapan materi. Nah, di sini ada tulisan dengan ini mungkin dia juga mempersiapkan RPS kalau dia sudah siap berarti. Nah, kalau gitu kita buat kode. Caranya seperti ini, klik kanan code selection.
Berarti kompetensi di kode ini kita buat kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik tadi dia menjawab apa aja tadi. Bilangnya sih si Muhammad Kafid itu persiapan materi ya. Nah, saya juga membacanya di sini kalau dia itu juga ada perencanaan RPS. Nah, kemudian klik course selection. Nanti kalau sudah terjawab ini nanti akan muncul di sini Muhammad Hafid. Begitu juga misalkan mau klik si Dewi ini, apa aja dia jawabnya. Nanti kalau misalkan memilih apa, nanti akan masuk ke sini. Tandanya angka 11 di sini. Kemudian masih si Hafid ini deh. Nah, nih. Apakah metode pembelajaran yang digunakan dosen bervariasi misalkan? Iya, cukup bervariasi. Dosen tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi juga diskusi kelompok, presentasi, dan studi kasus. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Kita buat kode lagi di sini. Misalkan, di situ tertulis apa? Metode ceramah, diskusi kelompok, berarti apa ini? Code selection. Kalau saya sih bacanya dia itu apa? Tentang kompetensi pedagogik juga. Tentang metode ceramah, ya boleh nggak apa-apa dibaca di sini. Metode ceramah, aktif dan semua metode aktif aja nih. Saya jadikan satu metode aktif. Nah, metode aktif jadi dia itu ada ceramah, presentasi, diskusi dan lain sebagainya. Dan dia ngomong apa lagi nih, menarik dan lain sebagainya. Membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan ya. Itu berarti metode aktif ya. Ini dia akan tertulis lagi si Hafid. Nah, misalkan nih Bagus Kuntoro. Nah, yang lain aja nih. Misalkan nih bagaimana kedisiplinan dosen. Ya, dia bilang disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab. Misalkan kita buat kode. Kalau tepat waktu dan berarti kompetensi kepribadian. Nah, di sini kompetensi kepribadian, ya. Nah, dia ngomong apa itu? Ngomong tentang disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Berarti dia dalam kompetensi kepribadian di child coordinate-nya adalah disiplin. Disiplin gitu. Kemudian klik code selection. Dapat kode di sini nih bagus. Misalkan semua ada, misalkan ganti lagi nih. Apakah dosen memberikan contoh nyata? Iya. Dia membuat pembelajaran lebih menarik, sering memberikan contoh kasus yang relevan. Nah, contoh kasus yang relevan itu berarti apa ini? Code selection. Tentang studi kasus, berarti kompetensi profesional ya. Jadi profesional guru, dosen ya, kompetensi profesional. Nah, dia bilang apa ini? Dia bilang itu studi kasus. Ya sudah, klik chill code-nya studi kasus. Nah, nanti akan muncul di sini nih bagus. Oh ya. Kemudian misalkan ini satu untuk dosen ya. Yang si Puput Intan ini kita klik ingin masukkan kode si Puput ini. Jadi harus satu-satu. Misalkan tentang profesionalisme dosen aja deh di sini. Saya berusaha menjalankan tugas secara profesional, hadir tepat waktu, penilaian objektif, tridharma, dan lain sebagainya. Nah ya, berarti code selection si Puput ini dia sebagai seorang dosen, dia melakukan kompetensi profesional juga tadi tuh. Nah, yang ngapain profesionalnya? Dia itu pengembangan diri, yang seminar dan lain sebagainya itu. Pengembangan diri. Nah, klik. Selain itu si Puput ini dia jawab bahwa dia berusaha profesional, tepat waktu, objektif ya. Kita kode lagi di sini nih. Kalau misalkan
tepat waktu itu disiplin, berarti kompetensi kepribadian. Dia jawab disiplin, klik disiplin, sudah ada kan. Nah, dia jawab lagi tentang penilaian objektif. Ya, penilaian objektif itu apa? Kepribadian juga. Ya, berarti code selection kepribadian. Berarti objektivitas. Nah, kita klik bikin shortcut di sini, objektivitas ya. Oke, jadi si Puput ini udah ada 3 kali. Ada lagi dia bicara apa lagi? Nulis artikel itu kompetensi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan ini saya punya data yang sudah jadi seperti ini. Karena terlalu lama kalau misalkan dijelaskan satu-satu. Latihan. Nah, ini. Dengan yang sama berarti ini seperti tadi misalkan nih. Disiplin yang menjawab sekian, keadilan, kompetensi pedagogik yang menjawab dari semua wawancara tadi tuh. Disimpulkan seperti ini. Permasalahan juga ada tuh. Tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita visualisasikan dari hasil kode ini. Pertama kita cat. Visualisasi dalam bentuk cat dulu. Pilih code, next. Coding for code, next. Nah, kita select nih, yang mau dicat, itu yang mana? Misalkan kompetensi pedagogik yang bagian apa ini? Persiapan materi misalkan. Atau misalkan satu-satu nih terserah, apakah inovasi pembelajaran? Yang misalkan persiapan materi deh. Finish. Nanti akan muncul cat. Nah, nih, persiapan materi. Nah, si Hafid ini menjawab 16%, Dewi menjawab, Delisa menjawab. Mungkin kenapa hanya ada 3? Karena mungkin si Bagus tidak menjawab tentang persiapan materi tadi gitu. Nah, ini bisa dirubah jadi seperti ini kok. Bisa seperti ini dan bisa seperti ini. Gitu. Ya. Ini juga bisa disimpan, ekspor cat. Ini kemana? Misalkan mau disimpan di folder mana gitu, terserah. Di persiapan materi misalkan gitu. Kalau tidak ya kita hapus aja. Misalkan kita lakukan hal yang sama, cat untuk misalkan yang tentang kompetensi profesional misalkan tentang pengembangan diri. Nah, muncul seperti ini. Nah, yang muncul dosen semua ini. Ya mungkin karena memang yang menjawab apakah yang akan dilakukan seorang dosen untuk profesionalisme, yaitu mengembangkan diri. Yang jawab ya ini. Kalau mahasiswa kan taunya kalau profesionalisme dosen taunya dari mana? Dari disiplin gitu kan. Ke studi kasus, mengajarnya gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan mau disimpan atau mau dirubah bisa ke bentuk cat yang lain. Oke, kalau sudah kita akan memvisualisasikan ke hierarki cat. Nah, hierarki cat itu misalkan akan klik seperti ini gitu, code. Nah, next. All code, all file eksternal dan need. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi kompetensi pedagogik itu macam-macam nih. Ternyata ada kejelasan materi dan lain sebagainya. Nah, yang menjawab ini lebih karena porsinya lebih besar nih. Jadi yang menjawab di antara 6 responden itu dia lebih banyak di sini. Nah, kalau di sini kecil nih, misalkan kecepatan mengajar, inovasi pembelajaran juga ada. Nah, yang paling besar ternyata kejelasan materi dan perencanaan FPS. Metode aktif juga. Itu metode ceramah ternyata segini. Kita klik segini misalkan nanti akan lebih besar. Jadi persentasenya ada di dalam seperti ini. Kalau misalkan
tentang, nah, kompetensi profesional. Tadi kan ada yang menyebutkan pengembangan diri, penguasaan materi, konseptual tuh mengaitkan ke dunia nyata dan studi kasus. Gitu. Ini bisa diubah warnanya seperti ini atau warna yang lain. Gitu. Ini hanya konteks aja. Kalau permasalahannya nih, biasanya permasalahan kurang interaksi dari responden itu. Sebenarnya kalau kita kan nggak tahu ya. Cuman yang penting ini kita membaca dari hasil wawancara itu, ternyata yang menjawab kurang interaksi itu ternyata banyak di sini. Dan hanya baca slide dan tidak mendalam. Gitu. Kalau mau menyimpan ya sama ya tadi, ekspor hierarki chat, kita mau simpan di sini bisa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ke mind map dulu. Misalkan kita buat nama mind map profesional. Oke, kita klik oke. Nah, ini kita tulis misalkan profesionalisme dosen. Nah, ini kita tadi profesionalisme dosen itu dari mana arah asalnya? Misalkan kita tadi kan menulis tentang kompetensi pedagogik. Kemudian ada lagi, kita klik lagi di sini sibling area tentang kompetensi profesional. Kemudian klik lagi tentang kompetensi sosial. Nah, misalkan kita ingin tahu kompetensi pedagogik itu apa aja. Nah, ini klik ide. Berarti gitu. Chill kompetensi pedagogik apa aja tadi, persiapan materi. Ada lagi, klik chill lagi. Perencanaan RPS. Ada lagi, misalkan inovasi pembelajaran. Nah, dan ditulis semua dari yang hasil wawancara itu tadi. Nah, kebetulan ini mind map output. Saya ada hasil mind map output seperti ini nih, yang dari hasil wawancara itu. Nah, ini profesionalisme dosen itu tadi ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, ini di sini ada permasalahan profesional itu ya nggak apa-apa ditulis di sini karena ingin tahu untuk hasil dari penelitian kita, ini bisa dimunculkan di sini. Nggak apa-apa walaupun itu bukan dari sebuah kompetensi ya. Nah, di sini kompetensi pedagogi, di wawancara itu dia menjawab inovasi pembelajaran, interaksi baik, kecepatan mengajar, kejelasan materi, metode aktif, ceramah, RPS. Nah, kalau tentang kompetensi kepribadian ada yang dia disiplin, keadilan, objektivitas, ramah. Kalau tentang profesional, dia kontekstual, pengembangan diri seperti seminar, PKM, dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan materi dan studi kasus. Kalau yang sosial nih, aksesibilitas dosen, misalkan dia mau nggak itu di telepon, di WA, dan welcome setiap ada pertanyaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dari alat bantu ini kita bisa menyimpulkan hasil penelitian kita gitu dari mind map ini gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, visualisasi yang berikutnya adalah ke project map. Nah, misalkan kita tulis project map. Oh, cancel, kita hapus dulu nih. Misalkan project map profesionalisme dosen. Oke. Nah,
caranya seperti itu. Kita klik code dulu ya. Apa file ya? Code. Nah, code-nya dikecilin dulu nih. Bisa dikecilin jadi biar kelihatan. Nah. Misalkan buat project seperti ini. Kompetensi pedagogik. Klik. Bentar. Nanti akan muncul kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik apa aja? Misalkan gini. Nah, kemudian kita ke filenya. Nah, siapa aja yang menjawab tentang kompetensi pedagogik seperti kecepatan mengajar dan lain sebagainya ke file. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, misalkan seperti ini, banyak ya. Kita bisa kecilkan. Nah, kita bisa melihat di sini nih. Dan menyimpulkan kalau untuk hasil penelitian. Nah, metode ceramah itu ternyata yang menjawab tuh Bayu. Ada juga yang menjawab di Dewi. Nah, kemudian kecepatan mengajar yang jawab sekian. Kemudian interaksi baik yang menjawab sekian. Jadi ketahuan dari panah-panahnya ini gitu. Ini juga bisa disimpan, ekspor map gitu. Misalkan project map profesionalisme. Misalkan mau bikin project map lagi tentang si ini. Kita close, buat project map. Misalkan tentang kompetensi profesional. Oke. Kan keluar kompetensi profesional kan ini nih. Ya udah kita klik. Nah, muncul. Kemudian di sini kompetensi profesional itu apa aja? Nah, yang menjawab dari kompetensi profesional itu dari ke-6 ini siapa aja? Oh, ternyata ini nih. Penguasaan materi, kontekstual, studi kasus. Ternyata ini yang menjawab. Puput. Kan jelas di sini. Yang pengembangan diri yang menjawab Bayu, Puput, Delisa. Kalau kontekstual dengan dunia nyata yang jawab di sini hanya Bayu. Oke, ada juga sini Dewi dan Bagus. Ini bisa disimpan juga dengan ekspor map. Nah, apa namanya? Kemudian save gitu. Jadi dengan ini ya, kompetensi profesional ini kita tahu bahwa kompetensi profesional itu apa aja dan yang menjawab siapa aja. Ini bisa dijadikan kesimpulan untuk hasil penelitian kita. Kira-kira seperti itu paparan pemakaian aplikasi NVivo untuk data kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.